Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogika Adisa Putra, mahasiswa IAIN Pontianak, Prodi Manajemen Bisnis Syariah angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Usaha Jual Beli Produk dan Daya Tarik Iklan di Facebook terhadap Minat Pembeli. Studi kasus Toko Atmastor di Kota Pontianak. Baiklah, selanjutnya yang pertama ada latar belakang, di mana strategi pemasaran yaitu adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Adapun pengertian strategi pemasaran juga bisa diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi pasar untuk menjual proposisi yang terbatas pada jumlah orang yang mengetahui strategi pemasaran punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga, barang maupun jasa. Selanjutnya, pemasaran pada dasarnya ialah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi ataupun institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Nah, dalam hal ini juga pemasaran mempunyai peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, seperti menyediakan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat, dan dari pemasaran juga bisa meningkatkan perekonomian negara tersebut dan memperkenalkan olahan, produk ataupun jasa kepada negara luar. Selanjutnya, dalam arti bisnis, pemasaran ialah sebuah sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, memberi harga, mempromosikan, dan mendistribusikan jasa serta barang-barang pemuas keinginan pasar. Pemasaran dapat dideskripsikan sebagai proses pendefinisian, pengantisipasian, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa. Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran merupakan usaha menjuruskan dana dan daya milik pelaku usaha ke arah pemberian kepuasan para pembeli dengan maksud agar pelaku usaha dapat menjual hasil produksi, memperoleh laba, dan mencapai tujuan usahanya. Dan di sini menurut Kurs 2008, pengertian strategi pemasaran bisa diartikan sebagai keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, di mana ada produk, distribusi, promosi, dan harga. Nah, sedangkan menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran itu ialah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Selanjutnya, menurut Basu Swasta dan Irawan 2001, faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembeli berhubungan dengan perasaan dan emosi. Bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa, maka hal itu akan memperkuat minat membeli. Ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. Minat beli yang ada dalam diri konsumen merupakan fenomena yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran. Minat pembeli merupakan suatu perilaku konsumen yang melandasi suatu keputusan pembelian yang hendak dilakukan. Nah, dalam hal ini, Indonesia juga telah banyak mengalami perkembangan dalam bidang bisnis jual beli produk melalui media online, terutama pada Facebook, baik itu produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Salah satu media pemasaran yang digunakan, baik itu menggunakan media iklan Facebook ataupun langsung
dipost di marketplace Facebook. Adapun di sini produk-produk yang banyak disenangi konsumen mulai dari anak-anak sampai kalangan dewasa ialah seperti hiasan miniatur, dalam kurung ada mobil, rumah, motor, pesawat, dan lain-lain, parfum, aksesoris, handphone, akuarium mini, dan masih banyak jenis lainnya. Toko Atmastor Pontianak merupakan salah satu pelaku bisnis online yang ada di Pontianak, yang mana menjual banyak pilihan produk baik dari aksesoris mobil, motor, handphone, parfum mobil, miniatur, dan banyak lagi yang lainnya. Dan juga selalu mengutamakan kepuasan dari konsumen, di antaranya melayani pengiriman keluar daerah ataupun kota, dan juga memberikan diskon kepada konsumen yang dalam pembelian jumlah banyak. Selanjutnya, alasan peneliti memilih Toko Atmastor Pontianak sebagai tempat peneliti dilatar belakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, Toko Atmastor Pontianak merupakan salah satu pelaku bisnis online yang ada di Pontianak dan belum pernah dilakukan penelitian tentang menganalisis strategi pemasaran dan daya tarik iklan di Facebook terhadap minat pembeli konsumen. Dan yang kedua, ada strategi apa saja yang digunakan dalam memasarkan produk. Yang ketiga, dampak seperti apa yang didapat sebelum dan sesudah menggunakan media iklan di Facebook dalam memasarkan produk. Dan yang keempat atau terakhir, apa saja hambatan yang ditemukan dengan menggunakan media online dalam memasarkan suatu produk. Selanjutnya ada yang kedua atau B, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini itu adalah analisis strategi pemasaran usaha jual beli produk dan daya tarik iklan di Facebook terhadap minat pembeli. Untuk mengkaji fokus penelitian tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pendapat pelaku usaha di Toko Atmastor sebelum dan sesudah menggunakan media iklan di Facebook? Yang kedua, apakah ada dampak perubahan penjualan produk di Toko Atmastor sebelum dan sesudah menggunakan media iklan di Facebook? Yang ketiga, apa saja media online yang digunakan pelaku bisnis dalam memasarkan produk? Yang keempat, apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam memasarkan produk melalui media online? Untuk yang ketiga atau C, tujuan penelitian. Baiklah, jadi tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui analisis strategi pemasaran produk usaha, jual beli produk, dan daya tarik iklan di Facebook terhadap minat pembeli. Studi kasus Toko Atmastor di Kota Pontianak. Yang pertama itu untuk mengetahui pendapatan pelaku usaha di Toko Atmastor sebelum dan sesudah menggunakan media iklan di Facebook. Yang kedua, untuk mengetahui dampak perubahan penjualan produk di Toko Atmastor sebelum dan sesudah menggunakan media iklan di Facebook. Yang ketiga, untuk mengetahui media online apa saja yang digunakan dalam memasarkan suatu produk. Dan yang terakhir atau keempat, untuk mengetahui hambatan dalam bisnis online. Yang keempat atau D, manfaat penelitian. Satu, ada manfaat teoritis. Yang pertama, hasil dari penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi pengembang ilmu penelitian dalam bidang manajemen pemasaran kaitannya dengan minat beli konsumen. Yang kedua, untuk membangun penelitian di bidang manajemen syariah. Yang ketiga, acuan atau dasar teoritis selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah peranan strategi pemasaran dan dampak media iklan di Facebook terhadap minat beli. Dan selanjutnya ada manfaat praktis. Pertama, ada bagi konsumen. Penelitian ini penulis harapkan mampu memberikan pemahaman dan tambahan informasi kepada konsumen dalam proses pembelian produk pada Toko Atmastor. Yang kedua, ada bagi pelaku usaha, di mana sebagai bahan pertimbangan pelaku usaha di Toko Atmastor dalam rangka menentukan strategi penentuan pengambilan keputusan mengenai produk untuk lebih meningkatkan penjualan dan mengetahui faktor manakah yang paling mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk yang dipasarkan di Toko Atmastor. Baiklah, selanjutnya bab 2 atau kajian pustaka, di mana yang pertama ada penelitian terdahulu. Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian sejenis yang membahas masalah terkait tentang analisis strategi pemasaran usaha jual beli produk dan daya tarik iklan di Facebook terhadap minat pembeli. Di antaranya yang pertama, Ira Agustina dalam kurung 2019 yang berjudul analisis strategi pemasaran melalui sosial media
pada PT Esa Creatio Sportindo Stay Hubs. Baik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran melalui media sosial yang dilakukan Stay Hubs. Ada 5 tahap yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah tahap analisis situasi, yang kedua tahap penentuan tujuan, yang ketiga tahap penentuan target konsumen, yang keempat tahap penentuan media sosial, dan yang kelima terakhir formulasi strategi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya di sini ada Julpandi Hamzah, Muhammad Arif, dan Khairun Nisa (2019) yang berjudul Analisis Komparasi Strategi Pemasaran dalam Transaksi Jual Beli Online dan Offline pada Hijab (studi kasus mahasiswi Universitas Islam Riau). Baik, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komparasi strategi pemasaran dalam transaksi jual beli online dan offline pada hijab berdasarkan faktor produk, harga, promo, tempat, orang, proses, dan bukti fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan strategi pemasaran dalam transaksi jual beli online dan offline pada hijab. Subjek dalam penelitian ini ialah mahasiswi Universitas Islam Riau, sedangkan objek dari penelitian ini adalah strategi pemasaran dalam transaksi jual beli online dan offline pada hijab. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan rumus Slopin, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket. Selanjutnya, di sini ada menurut Dimas Hendika Wibowo, Jainul Arifin, dan Sunarti (2015) yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM. Studi pada Batik Diajeng Solo. Baik, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing dan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan strategi pemasaran yang telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Batik Diajeng Solo. Teknik pengumpulan datanya dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Jenis material deskriptif. Hasil dari analisis efektivitas strategi pemasaran menunjukkan adanya peningkatan total penjualan dari tahun ke tahun dan dijadikan sebagai acuan efektivitas strategi pemasaran dalam persaingan antar perusahaan batik. Baiklah, dari penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwasanya ada beberapa penelitian yang sama membahas tentang strategi pemasaran berbasis online melalui Instagram dan Facebook. Namun, berbeda dari fokus penelitian yang diangkat karena memang tema yang diangkat tidak sama dengan yang peneliti angkat, yaitu berkenaan dengan analisis strategi pemasaran usaha jual beli produk dan daya tarik iklan di Facebook terhadap minat pembeli. Studi kasus Tokatma Store Pontianak. Baiklah, selanjutnya di sini ada tinjauan teori. Yang pertama, pengertian strategi. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuiditas, dan joint venture (Kartajaya 1956). Strategi adalah merupakan rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang berhubungan dengan keunggulan strategi perusahaan terhadap tantangan lingkungan yang dirancang untuk dapat memastikan tujuan dari perusahaan dapat dicapai pelaksanaannya yang tepat oleh organisasi (Niti Semito tahun 1986). Selanjutnya, pengertian pemasaran. Pasar atau market menurut Kotler tahun 2000 yaitu merupakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi sebuah produk atau kelompok produk tertentu (pasar perumahan atau bahan makanan). Pemasaran atau marketing menurut Kotler tahun 2000 ialah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.
Selanjutnya di sini ada segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar menurut Laksana Fajar tahun 2008 ialah pemasaran sasaran atau target marketing dilakukan oleh pemasar melalui 3 langkah utama, yaitu yang pertama ada market segmentation atau segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi dan memilih kelompok pembeli yang berbeda-beda yang mungkin meminta produk dan atau bauran pemasaran tersendiri. Yang kedua ada market targeting atau pasar sasaran, yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Dan yang ketiga ada market positioning atau penetapan posisi, yaitu membentuk dan mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan produk perusahaan dengan produk lain di pasar. Selanjutnya ada pengertian strategi pemasaran. Menurut Craven, dikutip dari Purwanto tahun 2008 /2151, di mana strategi pemasaran didefinisikan sebagai analisis strategi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dalam strategi penentuan pasar sasaran bagi produk pada tiap bisnis unit, penetapan tujuan pemasaran dan pengembangan, pelaksanaan serta pengolahan strategi program pemasaran, penentuan posisi pasar yang dirancang untuk memenuhi keinginan konsumen pasar sasaran. Selanjutnya, pemasaran digital. Pemasaran digital menurut American Marketing Association atau dalam kurung singkat AMA adalah aktivitas, institusi, dan proses yang difasilitasi oleh teknologi digital dalam menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai-nilai kepada konsumen dan pihak yang berkepentingan lainnya. Dalam kurung Kanan dan Lee tahun 2016. Pemasaran digital adalah merupakan pemasaran produk atau layanan yang menggunakan teknologi digital, terutama internet, periklanan, dan media-media digital lainnya. Pemasaran digital mulai berkembang sejak tahun 1990-an dan memiliki tujuan untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara tepat. Perencanaan pemasaran digital merupakan sebuah perencanaan untuk dicapai tujuan pemasaran melalui strategi bisnis digital dalam kurung KV tahun 2016. Rencana pemasaran digital didasarkan pada tujuan dan strategi pemasaran. Terdapat hal-hal yang saling melengkapi antara elemen dari masing-masing pendekatan, terutama untuk analisis lingkungan, pengaturan tujuan, dan analisis strategis. Di sini ada tahapan strategi media sosial. Organisasi-organisasi yang telah bergerak menuju pemasaran media sosial mengembangkan rencana strategi untuk media sosial yang menggabungkan komponen campuran media sosial sebagai saluran untuk mencapai tujuan pemasaran. Proses terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama ada analisis situasi, di mana analisis lingkungan perusahaan merupakan hal yang pertama untuk dilakukan ketika organisasi menghadapi persaingan yang semakin sengit. Analisis lingkungan ialah penelusuran kondisi eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan sampai pada pangkalnya, dalam kurung Yulianti tahun 2014. Yang kedua ada menentukan tujuan, di mana rencana pemasaran melalui media sosial akan berjalan efektif apabila didasarkan pada tujuan yang didefinisikan dengan jelas. Tujuan adalah pernyataan spesifik tentang kegiatan media sosial yang direncanakan dalam hal apa kegiatan yang ingin dicapai. Selanjutnya di sini ada pemasaran melalui Facebook. Pencetus munculnya media sosial Facebook adalah Mark Zuckerberg, yaitu mahasiswa dari Universitas Harvard yang drop out. Facebook merupakan media sosial saat ini digunakan sebagai alat bagi perusahaan atau masyarakat untuk pemasaran bisnisnya. Menjaburnya jejaringan sosial seperti Facebook ini membuka peluang yang sangat baik bagi siapa saja untuk melakukan aktivitas marketing dengan lebih baik dan berbiaya relatif murah, dalam kurung Lasmadiarta dalam Mutakin tahun 2011. Menurut Mutakin 2011, Facebook marketing adalah aktivitas marketing dengan menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh Facebook yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan, dalam kurung sales, dan
menjalin komunikasi yang lebih langgeng dengan pelanggan. Selanjutnya, menurut Dunai dan Ruanger tahun 2010, page di Facebook yang dapat dijadikan alat untuk mempromosikan bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, wall. Wall dapat digunakan perusahaan dan pelanggan untuk mengupload konten seperti foto, video, dan catatan ke dalam wall. Yang kedua, ada new feeds. New feeds ini dapat menampilkan setiap berita atau cerita yang dipublikasikan oleh pengguna. Yang ketiga, ada status update. Nah, status update di sini dijadikan sebagai alat pemasaran dengan cara menulis status atau mengupdate untuk mencari pelanggan. Baiklah, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Dipilih hanya metode ini karena penelitian hanya untuk mengungkapkan fakta tentang objek secara apa adanya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Lebih lanjut, Sugiono dalam kurung 2014-237 menjelaskan bahwasanya deskriptif adalah penelitian yang bermaksud menggambarkan atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di toko Atmas Store Pontianak, tepatnya di Jalan Padat Karya, Paris 2, samping sebelah Teteh Moy. Adapun yang menjadi alasan peneliti dalam menetapkan lokasi penelitian adalah karena sumber data penelitian ini adalah salah satu owner dari toko Atmas Store itu sendiri. Yang kedua, ada sumber data. Menurut Ari Kunto dalam kurung 1998-2-144, sumber data adalah subjek mana suatu data dapat diperoleh. Menurut Sutopo dalam kurung 26-2-56-57, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu, baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong dalam kurung 2001-2-112, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya pada penelitian kualitatif. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah, senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada teknik dan alat pengumpulan data. Teknik kualitatif diperoleh dari sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh ke dalam dua kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan non-interaktif dalam kurung Manja 2007-2-52. Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan berperan, sedangkan non-interaktif meliputi pengamatan tak berperan serta analisis isi dokumen atau pencatatan keuangannya. Dan data inti yang dikumpulkan ke dalam penelitian kualitatif adalah perilaku yang nyata berupa penglihatan, pendengar, pengajuan pertanyaan, dan pengumpulan benda-benda. Oleh karena itu, peneliti merupakan instrumen kunci yang langsung bertatap muka dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitiannya. Menurut Maryadi dan kawan-kawan dalam kurung 2010-2-14, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah teknik yang mungkin diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama. Menurut Sugiono dalam kurung 25-2-62, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya di sini ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, dalam hal ini tidak selamanya data-data peneliti yang terhubungi sesuai dengan fokus penelitian atau mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk itu,
Untuk lebih meyakinkan penelitian akan kebenaran data yang diperoleh, perlu dilakukan suatu pemeriksaan keabsahan data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang diperlukan peneliti itu adalah yang pertama ada triangulasi, di mana triangulasi dalam kurung Lexi Meleong tahun 2013.2.330 adalah merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data lain di luar data. Selanjutnya di sini ada member check. Member check adalah dengan cara menunjukkan data hasil penelitian kepada informan untuk ditanggapi, ditambah atau dikurangi guna merevisi data tersebut supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran. Keabsahan data, tanya jawab bersama informan terkait dengan hasil interpretasi realita dan makna yang disampaikan informan, memanfaatkan nilai kebenaran keabsahan suatu data dalam kurung Crewell tahun 2014.2 299. Teknik member check yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara setelah peneliti mendapatkan hasil wawancara pada beberapa informan, kemudian peneliti menyimpulkan hasil dari wawancara, dilanjutkan menunjukkan hasil wawancara kepada informan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Member check penelitian ini kepada informan untuk ditanggapi, ditambah atau dikurangi guna merevisi data tersebut supaya tidak terjadi kesalah penafsiran dan pencatatan. Peneliti akan mengecek seluruh proses analisis data, tanya jawab bersama informan terkait dengan hasil interpretasi peneliti tentang realitas dan makna yang disampaikan informan. Baiklah, sekian penjelasan dari pemateri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.